usianya masih sangat dini, masih benar-benar masih kecil, 18 bulan ya, masih 1,5 tahun. Tetapi Puspa sudah dinyatakan kanker di bagian retina matanya. Halo sahabat sehati dimanapun berada, senang sekali kembali lagi bersama aku Edward Sebastian masih dalam program yang sama yaitu program Sehati, Senyum Anak Hebat Indonesia persembahan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Hari ini aku sudah bersama dengan seorang pejuang, sudah bersama dengan seorang anak hebat, sudah bersama dengan seorang yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker. Dan langsung saja kita kenalan. Sudah ada Puspa Maharani. Halo Puspa. Halo, Kak. Oke, Puspa sekarang. Puspa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Iya. Nah, Puspa sekarang Puspa sekolah atau bagaimana? Sekolah. Sekolah. Tapi online. Online. Kelas berapa? Kelas 9 udah lulus mau naik ke SMA. Oh, jadi sudah PPDB dong ya? Iya, sudah. Sudah. Wah, kita doakan supaya dapat SMA-nya yang bagus ya. SMA yang sesuai dengan harapan dari Puspa. Nah, Puspa sekarang kan Puspa sudah dinyatakan sembuh ya dari kanker ya. Nah, boleh nggak aku minta Puspa menceritakan kepada aku dan kepada sahabat sehati, bagaimana sih secara singkat perjuangan Puspa, bagaimana awal dinyatakan kanker, bagaimana pengobatannya, kemoterapi dan terapi apa yang dilewati. Boleh Puspa ceritakan? Silakan. Boleh. Jadi aku terdiagnosa tuh pas waktu masih kecil. Di umur 18 bulan mata kananku tuh udah diangkat. Dulu kata ibu gejalanya itu matanya tuh kayak bersinar gitu kayak mata kucing kalau kena flashlight. Terus akhirnya sama ibu dibawa ke Fatmawati, terus ternyata terdiagnosanya retinoblastoma, terus diangkat, terus kemo 4 tahun, abis itu sampai sekarang masih sering kontrol setiap 1 tahun sekali. Jadi Puspa kan di kemoterapi, Puspa ada terapi, dan efeknya tuh kemoterapi di Puspa tuh kayak apa sih? Badan Puspa merasakan apa saat di kemoterapi? Waktu di kemoterapi dulu tuh rambutnya tuh rontok, terus kayak kurus gitu. Rontoknya juga berkali-kali kayak hampir botak, tapi sekarang udah nggak ada sih efeknya. Udah nggak ada ya. Jadi efek samping kemoterapi rambutnya botak. Ada mual muntah juga nggak? Ada sih kadang. Ada mual muntah kadang ya. Dan botaknya, rontoknya sampai botak banget nggak, sampai pelontos enggak? Enggak sih, kayak Enggak ya? tinggal dikit aja gitu. Oh, tinggal dikit. Untung loh Puspa nggak sampai pelontos. Aku dulu di kemoterapi tuh bener-bener nggak ada sehelai rambut pun gitu. Di rumah sakit mana kalau boleh tahu Puspa? Waktu itu waktu kemonya di Fatmawati, tapi sekarang kalau kontrol-kontrol ke RSCM. Oh, ke RSCM. Wah, masih nggak tahu apa-apa lah, itu 18 bulan mah ya, tapi sudah mata sebelah kanannya sudah diangkat, sudah dinyatakan kankernya retina lagi di bagian mata. Siapa yang selalu ada buat Puspa? Siapa yang selalu memberikan motivasi buat Puspa melewati hari-hari? Pasti sih keluarga, terutama ibu, ayah, terus kakak juga sering temenin aku. Jadi peran keluarga sangat besar ya, karena di sekeliling Puspa ada orang-orang yang sayang sama Puspa ya. Ternyata di sekeliling Puspa itu ada orang-orang yang ternyata tidak mengasingkan Puspa, justru mereka merangkul dan memeluk Puspa ya. Jadi peran keluarga tuh sangat penting sahabat sehati, untuk bukan hanya untuk kami yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker, bahkan untuk siapa saja. Keluarga itu obat utama ya. Kalau dokter itu obatnya, kalau dalam istilah itu obat sekunder gitu. Obat primernya adalah keluarga ya, selalu memberikan motivasi, yang selalu memberikan support buat kita ya Puspa, dan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, juga didengar ya. Harusnya tadi kita langsung berbaris bikin kereta ya. Begitu Puspa nyanyi, langsung aja kita bikin kereta gitu. Dan ternyata ada kenangan tersendiri di balik lagu itu ya. Mungkin sama teman-teman Puspa di sekolah, begitu ada diputer lagu itu sama sekolah, langsung bikin kereta-keretaan. Nah, Puspa kan sudah lulus dari SMP ya, sekarang daftar SMA. Jadi sudah setahun lebih lah, sudah 18 bulan kita semuanya serba online dari rumah. Apa harapan Puspa untuk pandemi ini? Mungkin harapan Puspa, nanti SMA-nya aku mau ketemu teman atau apa. Apa harapan Puspa untuk pandemi kita ini? Silakan. Semoga segera berakhir. Terus buat orang-orang yang di luar, tolong patuhi protokol kesehatan supaya
bisa menekan angka COVID-nya di Indonesia. Terus jaga pola makan, jaga pola hidup juga. Terus kalau nggak terlalu penting untuk keluar rumah, nggak usah Gak keluar usah rumah. keluar kemana. Itu pesan dari Puspa nih untuk pandemi kita supaya cepat berakhir. Apa hobi Puspa sih? Hobi aku main badminton sama dengerin musik aja. Oh, main badminton sama denger musik. Iya. Nah, badminton. Berarti ini yang Puspa biasa dengerin lagunya. Tulus sama Bruno Mars. Oh, Tulus sama Bruno Mars. Tulus biasanya lagu apa yang didengerin? Lagu kadang Manusia Kuat kalau Manusia lagi Kuat. down gitu. Terus kadang lagu Labirin. Oh, Labirin. Terus kalau Bruno Mars biasanya lagu apa yang didengerin? Banyak. Kalau Banyak. lagi sendirian gitu di rumah suka setel lagu aja gitu Oh, sambil jadi- beresin kamar Oh, gitu. tuh. Jadi selain jadi sambil dengar musik sambil beresin rumah gitu. Jadi pekerjaannya nggak terasa berat ya karena Iya. sambil dengar musik gitu. Dan tadi ada lagu Tulus, ada lagu Bruno Mars. Salah satunya lagu Tulus adalah Manusia-Manusia Kuat. Jadi memang manusia-manusia kuat itu ada di dalam diri kita ya. Karena ada lagunya Manusia-Manusia Kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Nah, jadi benar-benar manusia kuat itu kita. Manusia kuat itu bukan cuma aku dan Puspa, tapi juga sahabat sehati di rumah ya. Karena di dalam diri kita itu ada jiwa yang kuat, jiwa berjuang dan jiwa untuk selalu berpikir positif gitu ya Puspa. Iya. Nah, cita-cita Puspa ke depannya apa sih? Puspa mau jadi apa ke depannya? Cita-cita kalau bisa jadi konsultan di akuntansi atau enggak mau jadi desain interior. Wah, kita aminkan ya, amin. Ya biar cita-cita Puspa benar-benar tercapai jadi konsultan akuntansi dan kalau enggak jadi desain interior, jadi desainer berarti ya. Nah, kita aminkan supaya punya kantornya sendiri ya. Jadi Puspa jadi pimpinannya gitu. Dan desain interior supaya banyak orang yang manggil pengen Puspa desain ruangannya gitu ya. Kita aminkan bersama-sama. Puspa pengen, berarti Puspa nanti masuk SMA-nya IPS ya? Iya. IPS. Nah, sama dong aku juga. Aku juga IPS dan sekarang aku kuliah jurusannya ekonomi. Gitu. Jadi kita 11-12 ya Puspa ya. Iya. Nanti kalau ruang rawat yang masih di kemo, mungkin di kamar operasi, apa harapan atau pesan Puspa buat mereka? Pesan aku tetap semangat. Kalaupun emang capek istirahat dulu aja, nggak apa-apa, nanti dilanjut lagi. Tapi harus kayak tetap patuhi perintah dokter kalau kayak waktunya kemo ya kemo gitu. Gak apa-apa jalan-jalan asalkan nggak terlalu capek biar badan juga nggak drop. Dalam rangka Hari Anak nih sekarang, apa pesan Puspa buat anak-anak Indonesia? Tadi kan buat teman-teman yang masih berjuang. Nah, sekarang untuk anak-anak Indonesia secara umum, pesan Puspa buat mereka apa? Tetap belajar. Kalau punya cita-cita tuh dikejar, nggak usah takut sama cita-cita. Terus sebisa mungkin berusaha buat membanggakan nama baik sendiri, keluarga maupun negara. Terus jangan pernah takut untuk bersaing di dunia luar. Nah, ini untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia yang turut membantu Puspa, yang turut mendukung, memotivasi Puspa, apa pesan Puspa untuk YKAI? Semoga kedepannya lebih maju, lebih baik lagi. Terus lebih banyak anak-anak kanker yang dinaungi. Amin. Makin banyak anak-anak yang dibantu. Terus makin banyak teman-teman yang bisa diajak sharing, diajak kumpul-kumpul juga. Amin. Nah, itu harapan dari Puspa supaya YKAI bisa semakin banyak menolong orang ya, sehingga dengan banyak orang yang ditolong, banyak juga orang yang akan berbagi ceritanya. Dan bukan hanya jadi pendengar, tetapi kita juga bisa jadi ikut merasakan gitu. Walaupun tidak di kemoterapi mungkin sehat, tapi kita ikut merasakan empati kita gitu ya. Jadi supaya harapan dari Puspa ini tercapai, terkabul, dan doanya dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Puspa ya, amin. Dan Puspa, kita kan pengennya ngomongnya lebih panjang ya, tapi kita harus dibatasi waktu ini kayaknya. Karena nggak kerasa loh, kita udah ngomong panjang lebar dari tadi, tiba-tiba udah di penghujung acara aja. Padahal pengen ngomongnya lebih lama lagi gitu. Kalau nggak dibatasi oleh waktu, mungkin kita sampai besok kita ngobrolnya ya Puspa. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih buat Puspa. Puspa terima kasih sudah berbagi cerita buat kita di usia yang sangat-sangat dini, 18 bulan, 1,5 tahun itu ternyata Puspa sudah didiagnosa kanker di retina atau retinoblastoma. Nah, harapan kita buat Puspa
supaya Puspa terus sukses di sekolahnya, masuk Amin. SMA favoritnya. Amin. Jadi diterima di sekolah yang memang Puspa harapkan, yang memang Puspa inginkan, dan jangan lupa nanti harus kuliah, harus jadi konsultan akuntansi atau desain interior ya, supaya cita-cita dari Puspa kita aminkan tercapai ya. Amin. Dan aku juga mau berterima kasih kepada sahabat sehati yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir, sudah setia. Sahabat sehati, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dan bagi sahabat sehati yang ingin berdonasi, yang ingin menyisihkan sebagian berkat dan rezekinya kepada YKAI, di layar kaca sahabat sehati sudah ada nomor rekening, sudah ada nomor-nomor lain yang boleh sahabat sehati gunakan untuk berdonasi, karena dari donasi yang sahabat sehati berikan sudah turut membantu anak-anak dengan kanker. Dan seperti tadi harapan dari Puspa supaya YKAI bisa semakin memperbanyak membantunya ya, banyak membantu anak-anak dengan kanker supaya benar-benar permasalahan dengan kanker ini bisa diatasi ya Puspa. Dan bagi sahabat sehati yang suka sama tayangan ini, jangan lupa di like ya Puspa ya, jangan lupa like, jangan lupa di komen juga. Kalau sahabat sehati punya kerabat handai taulan yang terkena kanker, boleh sharing di kolom komentar. Kita berbagi cerita sama-sama dan nanti akan kita dengarkan bagaimana cerita dari sahabat sehati di kolom komentar. Dan kalau sahabat sehati suka, sebarkan, share ke teman-teman, kerabat handai taulan, semua yang sahabat sehati kenal, supaya semakin sahabat sehati tahu bahwa YKAI hadir untuk membantu anak-anak dengan kanker. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau YouTube itu nggak lengkap kalau nggak di-subscribe. Nah, jadi harus di-subscribe nih. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Jadi kalau YKAI upload video terbaru nggak ketinggalan ya Puspa ya. Terus terupdate dengan video-video yang lebih menarik tentunya. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram dari YKAI. Ada di layar kaca sahabat sehati, Instagram, Facebook, TikTok, wah semuanya lengkap lah itu. Ada, boleh di follow supaya sahabat sehati tahu perkembangan dari YKAI itu seperti apa sih gitu. Dan sekali lagi terima kasih Puspa sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih juga buat sahabat sehati sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya aku Edward Sebastian pamit undur diri dari sahabat sehati. Sampai jumpa, dadah.